Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wow, kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Kisah pilu nenek penjual opak. Warna Raja Garut sekitaran tahun 2010. Malam itu Pak Deden pulang kerja kemalaman sebab dia habis lembur menyelesaikan pemindahan berkas-berkas milik warga di kantor desa. Ya, Pak Deden adalah salah seorang perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara di kantor desa setempat. Pak Deden sendirian melewati jalanan itu dengan naik sepeda motor. Saat melirik jam tangan yang melingkar di tangan kirinya, pria bertubuh kurus itu refleks mengernyitkan keningnya. Aduh, sudah jam 11 malam. Mana perjalanan masih jauh, masih 1 jaman lagi, keluhnya sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling, di mana jalan yang ia lewati malam itu memang sangat minim penerangan. Sementara rumah Pak Deden sendiri berada di ujung desa, tepatnya berada di perbatasan dua desa yang hanya dibatasi oleh sebuah jembatan kayu sederhana. Pak Deden semakin merapatkan jaketnya ketika angin dingin musim kemarau mulai berembus kencang menerpa tubuhnya. Kenapa malam ini suasananya beda ya sama malam-malam sebelumnya? Apa mungkin gara-gara malam ini malam Jumat kali ya? Keluhnya. Di satu sisi Pak Deden mengeluh, tapi di sisi lain sebenarnya Pak Deden sedang mencoba menghibur dirinya sendiri agar jangan sampai disergap rasa takut. Laki-laki berusia 26 tahun tersebut tiba-tiba saja merasa tidak nyaman dengan suasana di sekitarnya karena bulu kuduknya mendadak merinding. Dari kejauhan, Pak Deden tanpa sengaja melihat seorang perempuan yang berjalan sendirian membawa sebuah nyiru di atas kepalanya. Nyiru adalah nampan sederhana berbentuk bulat yang biasanya terbuat dari anyaman bambu. Di daerah pedesaan, nyiru sering juga dipakai untuk membawa jualan dan biasanya suka diletakkan di atas kepala. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh perempuan yang ditemui Pak Deden malam itu. Di atas kepalanya ada nyiru yang berisi tumpukan kerupuk opak, yakni salah satu kerupuk tradisional yang terbuat dari bahan singkong. Pak Deden memperhatikan secara seksama karena sepertinya dia mengenali sosok perempuan kurus itu. Takut salah menebak, Pak Deden memutuskan untuk melihat lebih dekat. Pak Deden perlahan memacu sepeda motornya agar sejajar dengan orang itu. Astagfirullahaladzim. Pak Deden refleks istighfar ketika setelah tahu siapa gerangan perempuan itu. Ya, dia adalah Mbak Rahmi, salah seorang warga yang baru kemarin meninggal dunia. Sehari-harinya Mbak Rahmi memang berjualan kerupuk opak singkong keliling dengan memakai nyiru yang ia letakkan di atas kepalanya. Selama ini dia dikenal hanya tinggal seorang diri, sedikit terisolir dari pinggiran desa. Dulu Mbak Rahmi tinggal bersama Enjang, anak satu-satunya. Tapi setelah anaknya itu bertahun-tahun merantau ke kota dan tak kunjung pulang, akhirnya nenek tua itu hanya tinggal sendirian. 2 malam sebelumnya, Mbak Rahmi ditemukan seorang pencari kayu bakar tewas mengenaskan di dalam rumah sederhananya. Jasadnya sudah berlendir dan mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat. Puluhan lalat hijau terlihat mengitari jasad nenek tua itu, menciptakan suara dengungan yang cukup nyaring.
Belum lagi kemunculan ratusan belatung kecil yang turut menggeliat-geliat di sekitar jasad mendiang Marami membuat rasa geli sekaligus ngeri bagi siapapun yang melihatnya. Sang pencari kayu bakar langsung berteriak histeris, berlari ke arah pemukiman warga mengabarkan berita yang sangat menggegerkan tersebut. Pihak kepolisian pun datang. Setelah ditelepon oleh Pak Tirta, sang kepala desa, pihak kepolisian pun langsung mengadakan olah TKP. Hasil kesimpulan sementara dari tim penyelidik pihak kepolisian, mendiang Marami sudah meninggal sekitar 10 hari yang lalu akibat kelaparan. Tidak ada ditemukan bekas kekerasan atau ceceran darah yang mengering di sekitaran jasadnya. Jadi jelas itu bukanlah kasus pembunuhan. Tentu saja kabar kematian mendiang Marahmi yang sungguh mengenaskan itu membuat para warga menjadi dihantui oleh rasa bersalah. Apalagi selama bertahun-tahun mendiang Marahmi hanya hidup sebatang kara, mengandalkan hidup dari berjualan kerupuk opak singkong. Banyak warga yang sempat mempertanyakan kemana Marami karena selama berhari-hari tidak terlihat menjajakan kerupuk opak keliling kampung. Warga yang tidak tahu nomor telepon Enjang yang bisa dihubungi ikut menyayangkan ketidakhadiran anak satu-satunya mendiang Marami pada hari pemakamannya. Pantesan biasanya Mah Marami suka lewat depan rumah saya sambil nawarin kerupuk opak. Tapi udah beberapa hari ini nggak kelihatan, ucap Bu Lilis pemilik warung nasi yang menjadi langganan kerupuk opak buatan Marami. Iya, padahal almarhumah kalau lagi keliling jualan suka saya tawarin minum. Kasihan, udah tua tapi dipaksa harus tetap nyari nafkah sendiri. Timpal Bu Cucun yang memang dikenal dermawan dan suka menolong tetangga. Ih, udah gila kali ya si Enjang. Masa ngerantau hampir 9 tahun gak pernah pulang jenguk ibu kandungnya? Apa dia udah lupa ibunya udah tua, hidupnya hanya sendiri? Celetuk seorang ibu-ibu yang sepertinya merasa geram pada Enjang. Sampai akhirnya perbincangan tentang mendiang Mak Rami dengan 1001 kisah derita hidupnya yang sangat tragis berakhir sudah seiring dimakamkannya jasad beliau. Bahkan warga dengan sukarela menyumbang untuk tahlilan hari pertama mendiang Marami yang diselenggarakan di masjid desa. Ada yang menyumbang air mineral, buah-buahan, aneka jajanan pasar, dan lain-lain. Kembali ke kejadian malam sesudah mendiang Marahmi dimakamkan. Saat pertama kali meneror Pak Deden sang perangkat desa. Kenapa Pak Deden? Kenapa Bapak kaget ngelihat emak? Tiba-tiba suara sosok perempuan itu mengagetkan Pak Deden yang sedari tadi tampak berdiri mematung. Meski suaranya pelan, tapi nada bicara sosok itu sungguh membuat Pak Deden menjadi semakin ketakutan. Tolong jangan ganggu saya, Mbak, pinta Pak Deden dengan suara bergetar sedangkan geliat tubuhnya menjadi semakin gelisah. Rasanya dia ingin segera pergi dari tempat itu secepat mungkin, tapi tubuhnya terasa seperti dipaku di tempat. Kenapa Bapak tidak pernah memberikan bantuan untuk saya dari desa? Kenapa bantuan dari pemerintah untuk saya tidak Bapak berikan, tapi malah Bapak makan sendiri? Tanya Marahmi dengan sorot mata tajam. Wajah Pak Deden langsung berubah pucat. Maafin saya, Mak, saut Pak Deden dengan wajah tertunduk. Pak Deden tidak memungkiri kalau selama ini setiap bantuan dari pemerintah, baik berupa bantuan barang, sembako, ataupun uang, tidak pernah ia berikan ke Marahmi. Malah Pak Deden nikmati sendiri bersama keluarganya. Padahal sebagai bendahara desa, dia sudah mendapatkan peluang emas untuk mengkorupsi dana desa serta proyek-proyek pembangunan tanpa sepengetahuan kepala desa. Bahkan laporan keuangan dan laporan rencana anggaran desa sudah dimanipulasi oleh laki-laki itu dengan angka-angka fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Belum lama ini, bantuan dana yang digelontorkan oleh pihak pemerintah pusat untuk pembangunan jalan yang seharusnya dipakai semuanya oleh Pak Deden dan oknum para kontraktor nakal yang terpilih lewat lelang malah hanya dipakai kurang dari separuhnya. Sisanya dinikmati oleh Pak Deden dan oknum kontraktor nakal tersebut. Akibatnya pun sungguh fatal bagi warga dan para pengendara yang menggunakan jalan yang tak layak pakai tersebut.
jalanan menjadi cepat rusak. Bahkan ketika hujan deras turun, membuat kondisinya semakin memburuk. Banyak pengendara yang jatuh di jalan yang kembali berlubang itu. Suatu hari, warga berencana untuk beramai-ramai datang ke kantor desa untuk bertemu dengan kepala desa. Mereka ingin menyampaikan berbagai keluhan, baik tentang bantuan yang tidak tepat sasaran maupun tentang kondisi jalan yang rusak. Tapi sayang, Pak Deden malah lebih dulu mengancam mereka lewat surat edaran yang dibuatnya untuk kalangan RT dan RW. Surat edaran tersebut mengatasnamakan kepala desa. Siapapun yang berani datang demo ke kantor desa akan saya tandai orangnya. Tidak akan dilayani ketika hendak mengurus administrasi yang berkaitan dengan desa dan akan langsung dicoret namanya saat ada program bantuan pemerintah. Demikian secara garis besar isi surat edaran tersebut. Tentu saja surat edaran itu membuat para warga menjadi ketakutan. Akhirnya mereka pun urung untuk mengadakan demo ke kantor desa. Tak lama setelahnya berlangsunglah pernikahan mewah antara Pak Deden dengan Bu Yeyen, kekasih pujanya. Para warga curiga kalau pernikahan yang menelan biaya sampai ratusan juta tersebut didapat Pak Deden dari hasil menilep dana desa selama 4 tahun menjabat sebagai bendahara desa. Keringat dingin mulai membajiri tubuh laki-laki itu ketika mengingat semua kesalahan yang sudah ia perbuat. Maafin saya, Mak, ucapnya masih dengan suara gemetar. Sosok mendiang Mak Rahmi pun menghilang begitu saja. Meskipun Pak Deden tidak sampai dibuat celaka oleh Mak Rahmi, namun keesokan harinya laki-laki itu mengalami sakit demam. Lalu setiap malam Pak Deden selalu mengigau, meminta maaf entah pada siapa sambil menangis terisak. Tak jarang juga Pak Deden selalu berteriak-teriak mengeluh sakit di bagian kepala sampai membentur-benturkan kepalanya sendiri ke dinding sampai berdarah. Tapi bagi orang yang memiliki kepekaan mata batin dan bisa melihat hal-hal yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata, akan bisa melihat dengan jelas sosok Mak Rahmi. Dia berdiri di dekat tempat tidur Pak Deden dengan tatapan tajam. Bahkan sesekali tangan kurus sosok yang menyerupai mendiang Mak Rahmi itu mengusap-ngusap ke arah leher laki-laki itu seakan ingin menggores dengan kuku panjangnya. Selama 2 minggu mengalami demam dan sudah diperiksa ke dokter, tapi tidak ada perubahan apapun. Akhirnya pihak keluarga Pak Deden memutuskan untuk memanggil orang pintar. Terungkap kalau Pak Deden terkena sawan. Setelah dinetralisir dengan jampi-jampi, akhirnya Pak Deden pun dinyatakan sembuh. Tapi Pak Deden yang merasa malu sebab selama ini sudah menjadi bendahara desa yang tidak amanah dan suka menilep bantuan milik warga, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tak lupa Pak Deden juga menyambangi makam mendiang Mak Rahmi untuk berterima kasih sebab sudah secara tak langsung membantu mengingatkannya atas semua sifat buruk yang dia miliki. Di malam berikutnya, giliran Pak Tirta, kepala desa yang sudah 2 periode memimpin desa mereka, yang didatangi oleh sosok mendiang Mak Rahmi. Malam itu Pak Tirta hendak mengontrol pengiriman bahan-bahan bangunan berupa batu besar dan pasir dari atas truk untuk pembuatan irigasi desa. Tiba-tiba saja laki-laki berusia 52 tahun itu mendengar suara rintihan seorang perempuan. Kok ada kayak suara perempuan yang lagi nangis ya? Kata laki-laki itu sambil menghentikan laju sepeda motornya. Pak Tirta celingukan ke sekeliling mencari sumber suara. Suara tangisan itu pun mendadak hilang. Kening Pak Tirta pun berkerut. Mungkin cuma perasaanku saja, gumamnya. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi baru saja beberapa meter kembali terdengar suara tangisan dan kali ini lebih kencang. Sampai akhirnya tepat di bawah pohon sukun, Pak Tirta melihat ada seseorang sedang duduk sambil memeluk lutut. Wajah orang itu tidak terlihat jelas karena tertutup oleh temaramnya cahaya rembulan. Sepertinya sumber suaranya dari arah sana. Apa mungkin orang itu yang dari tadi nangis ya? Pikir Pak Tirta. Pak Tirta pun menghentikan laju sepeda motornya, kemudian berhenti tepat di depan pohon sukun. Aneh,
Suara tangisan yang tadi jelas didengar mendadak menghilang, bahkan sosok manusia yang tadi sempat dia lihat sedang memeluk lutut ikut raib entah kemana. Aneh, padahal tadi aku lihat ada orang di sini ya. Kemana perginya? Gumam Pak Tirta bingung. Matanya sontak mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu, hanya kegelapan dan kesunyian yang memagut. Sampai akhirnya sebuah suara mengejutkan laki-laki itu. "Bapak nyari saya," seru suara itu, disusul kemunculan sosok nenek-nenek yang wujudnya sama sekali tidak dikenal oleh sang kepala desa. Namun Pak Tirta yakin bahwa sosok yang ada di belakang ini bukanlah manusia. "Kamu siapa? Tolong jangan ganggu saya," ujarnya dengan suara bergetar. Sosok yang merupakan jin korin yang menyerupai mendiang Marami itu tiba-tiba tertawa dengan suara tawa yang menggigitkan bulu kuduk. "Sudah jelas, Bapak tidak akan tahu siapa saya, meski saya ini masih warganya Bapak. Padahal jarak rumah Bapak tidak terlalu jauh dari gubuk saya. Tapi Bapak hanya peduli pada keluarga dan saudara-saudara Bapak saja. Rakyat kecil miskin seperti saya, mana mungkin Bapak peduli," ungkap sosok Marami sambil menyeringai. Kata-kata dari sosok Marami langsung menusuk dengan telak ke jantung Pak Tirta. Selama 2 periode menjabat sebagai kepala desa, dalam hatinya laki-laki itu mengakui kebenaran ucapan dari sosok itu. Pak Tirta sama halnya dengan para staf perangkat desa bawahannya sama sekali tidak peduli dengan warga yang menjadi tanggung jawab mereka, apalagi memikirkan kesejahteraan warga. Mereka hanya peduli pada kesejahteraan orang-orang terdekat saja. "Saya sering kelaparan ketika jualan kerupuk opak saya tidak laku. Saya sering tidur dengan kondisi perut kosong setiap malam. Tapi jatah raskin yang harusnya menjadi hak orang miskin seperti saya, malah Bapak berikan kepada keluarga terdekat Bapak. Pemimpin macam apa Pak Kades ini?" kata sosok Marami yang semakin dalam mencucuk. Wajahnya yang pucat menatap tajam ke arah Pak Tirta. Maafin saya tidak tahu kalau Mak ini." Belum selesai ucapannya namun sudah lebih dulu dipotong oleh Marami. "Sudahlah Pak, percuma juga Pak Kades minta maaf." Perlahan sosok Marami menghilang, meninggalkan sang kepala desa yang masih diam tak bergerak di atas sepeda motor sport miliknya, menyisakan rasa sesak yang kini menghantam dada laki-laki yang memang dikenal serakah karena ingin menguasai sebagian besar dana desa untuk kepentingan pribadinya. Rupanya bukan hanya Pak Deden dan Pak Tirta saja yang sempat diteror oleh sosok mendiang Marami. Bu Yani, istri dari Pak RT, juga rupanya mengalami pengalaman yang serupa saat malam itu. Dia baru saja pulang dari acara arisan keluarga besarnya. Bu Yani mengendarai sepeda motor kesayangannya, membelah kesunyian malam sendirian. Perempuan berusia 35 tahun itu mempercepat laju sepeda motor karena ingin cepat sampai ke rumah. Akan tetapi ketika baru saja melewati perbatasan desa tetangga dengan desanya, sepeda motor Bu Yani yang melaju kencang sempat hampir menabrak seseorang yang tiba-tiba bergegas hendak menyeberang. Bu Yani sempat menghentikan sepeda motor sambil mengucap istighfar. Akan tetapi dia begitu ketakutan ketika melihat sosok Marami yang menakutkan berdiri tidak jauh darinya. Tiba-tiba suara serak dari sosok Marami pun terdengar. "Bu RT masih ingat sama saya?" tanyanya sambil mengarahkan pandangan ke arah Bu Yani yang masih diam mematung dengan rasa takut yang perlahan menjajahnya. "Marami," bibir Bu Yani bergetar. Sosok Marami hanya tersenyum tapi dengan ekspresi dingin. "Kenapa? Dulu Bu Yani menuduh emak sudah mencuri singkong di kebun milik ibu. Bukan emak yang sudah mencuri singkong itu. Emak sudah bersumpah atas nama Allah, tapi ibu sama suami ibu sama sekali tidak percaya," tanda sosok Marami. "Kenapa Bu diam saja? Apa salah emak sama ibu dan Pak RT sampai emak dijadikan kambing hitam oleh kalian? Nama baik emak tercoreng di depan warga. Emak dicap pencuri, akhirnya kerupuk opak jualan emak jadi nggak laku.
Semua itu akibat fitnahan ibu dan suami ibu, kata sosok Marami panjang lebar, semakin membuat Bu Yani menjadi terpojok. Ingatan perempuan itu terlempar ke kejadian 1 bulan yang lalu. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu, kebun Pak RT yang ditanami singkong, tiba-tiba semua singkong yang siap untuk dipanen sudah tidak ada. Padahal Bu Yani dan suaminya hendak menjual semua singkong hasil panen kebun mereka kepada penjual keripik singkong dan peyem di kota Bandung. Soalnya harga jualnya jauh lebih tinggi bila dibandingkan harga jual di pasar tradisional Wanaraja Garut. Akan tetapi, betapa kecewanya pasangan suami istri itu ketika mendapati kebun singkong mereka sudah berserakan di mana-mana, seperti sudah ada orang yang lebih dulu memanen dan tinggal membawanya saja. Kenyataan itu tentu saja membuat Pak RT dan Bu Yani merasa kecewa. Hilang sudah peluang mereka untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan singkong. Sekarang gimana tuh Pak? Semua singkong kita padahal udah siap panen tapi malah ada yang nyolong. Seru Bu Yani dengan rasa kecewa terpahat jelas di paras cantiknya. Aduh, Bapak juga bingung, sahut Pak RT. Jawaban dari suaminya itu jelas tidak memuaskan Bu Yani. Bapak ini kok jawabannya gitu doang. Buruan cari ya tuh Pak pencurinya. Ibu mah yakin pencurinya pasti bakal balik lagi, karena masih ada singkong-singkong yang sudah dicabut dari akarnya tapi belum dibawa, ujar Bu Yani sambil menunjuk ke arah tumpukan singkong-singkong yang masih berlumuran tanah. Pak RT termenung sejenak, kemudian senyumnya pun terkembang. Bapak ada ide nih Bu, katanya. Lalu Pak RT mendekatkan tubuhnya ke tubuh sang istri, membisikkan sesuatu ke telinga perempuan yang sudah 10 tahun dinikahnya itu. Bu Yani manggut-manggut. Setelah itu, keduanya memutuskan untuk bersembunyi di balik rimbunnya jajaran tanaman teh-tehan yang cukup tinggi dan rapat memagari pinggiran sekitar kebun milik mereka. Hampir setengah jam pasangan suami istri itu bersembunyi, namun yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung datang. Wajah Bu Yani terlihat sangat kesal. Sejak tadi dia hanya merengut karena tubuhnya menjadi sasaran nyamuk-nyamuk di kebun. Pak RT memberi isyarat dengan telunjuknya agar sang istri diam, tapi Bu Yani tidak memperdulikannya. Plak! Plak! Beberapa kali suara nyaring terdengar, memecah kesunyian di kebun, disusul suara rutukan Bu Yani ketika dia gagal membunuh nyamuk yang menggigit tubuhnya. Suara omelan juga sesekali keluar dari bibirnya ketika tubuhnya yang sudah digigit nyamuk tersebut terasa sangat gatal. Dasar nyamuk sialan, ganggu banget sih. Bu Yani kembali mengomel. Pak RT yang sejak tadi memperhatikan sang istri kali ini terpaksa bersuara. Bu, udah tuh, diam dulu, jangan berisik. Nanti rencana kita gagal kalau ibu terus-terusan ngomel dan nempukin nyamuk melulu. Suara Pak RT sedikit meninggi. Akhirnya Bu Yani terpaksa menurut, meski wajahnya berubah manyun. Setelah hampir 1 jam bersembunyi, akhirnya pasangan suami istri itu memutuskan untuk pulang. Mereka anggap rencana mereka untuk menangkap sang pencuri singkong kali ini gagal total. Akan tetapi, baru saja Pak RT dan Bu Yani keluar dari rimbunnya tanaman tetehan, tiba-tiba saja keduanya mendengar suara ketukan tongkat dari arah jalan. Mereka saling pandang, lalu dengan isyarat mata, keduanya kompak kembali buru-buru masuk untuk bersembunyi di belakang pagar tanaman tetehan yang tadi menjadi tempat persembunyian mereka. Suara ketukan tongkat yang teratur terdengar semakin mendekat ke arah kebun, disusul kemunculan seorang nenek-nenek yang sangat dikenal baik oleh Pak RT dan Bu Yani. Rahmi. Suara pasangan suami istri itu terdengar serentak memecah kesunyian. Ya, orang yang muncul itu adalah Mbak Rahmi, si penjual kerupuk opak singkong keliling. Tubuh rentannya yang mulai sedikit bungkuk tampak memegang tongkat di tangan kiri dan sebuah karung kosong yang dilipat dipegang di tangan kanannya. Mbak Rahmi yang melihat Pak RT dan Bu Yani tanpa merasa curiga sedikit pun langsung menghampiri keduanya dengan ramah. Kebetulan ada Pak RT sama Bu RT. Saya kesini mau beli singkong untuk bikin opak singkong.
kata Marami. Akan tetapi ucapan Bu Rahmi ini malah menyulut kemarahan dari pasangan suami istri itu. Mereka langsung menuduh jika Marami adalah pencuri singkong milik mereka. Marami, jangan pura-pura bodoh ya. Sekarang juga ayo ikut kami ke kantor RT, bentak Bu Yani sambil berjalan mendekati tubuh kurus Marami lalu menarik tangan kurus sang nenek. Marami yang bingung tentu saja menolak. Loh, kenapa saya mau dibawa ke kantor RT, Bu? Memangnya saya salah apa? Tanya Marami dengan wajah bingung. Alah, jangan pura-pura nggak tahu deh. Marami kan yang udah nyabut semua singkong-singkong yang siap panen di kebun saya. Lalu karena keburu ketahuan, mak pura-pura deh mau beli. Ayo ngaku, kembali Bu Yani membentak. Marami tersurut mundur. Kemudian dengan suara bergetar perempuan itu menjawab, demi Allah, saya tidak pernah mencuri, Pak, Bu. Saya berani sumpah. Alah, yang coba-coba main-main sama sumpah, apalagi sampai bawa-bawa nama Tuhan. Nanti emak juga yang kena ajab. Ayo Pak, kita bawa aja ke kantor RT. Nenek-nenek pencuri ini, ajak Bu Yani. Tanpa menjawab, Pak RT pun menuruti kemauan sang istri. Pak RT dan Bu RT tidak mempedulikan suara Mak Rahmi yang memohon-mohon. Bahkan di kantor RT saat itu langsung dipenuhi oleh warga yang berkerumun. Mereka awalnya tidak percaya dengan tuduhan yang ditujukan kepada Mak Rahmi. Namun ucapan Bu Yani begitu meyakinkan sehingga mau tak mau warga pun akhirnya seakan jadi ikut membenarkan tuduhan tersebut. Untung warga sepakat tidak memperpanjang masalah ini kerana hukum, karena mereka masih merasa kasihan kepada Marami. Namun Pak RT minta agar Marami jangan sampai mengulangi perbuatannya. Marami hanya diam. Hanya lelehan air mata yang mengucur deras di kedua pipi keriputnya sebagai bukti kalau ia sungguh tak berdaya. Jangankan membela diri, saat Marami berbicara sambil bersumpah atas nama Tuhan pun tak ada satupun warga yang mendengar. Ya, warga lebih percaya pada omongan Pak RT, terutama Bu Yani yang memang sejak awal begitu ngotot menuduh Marami. Nama baik Marami pun menjadi hancur. Warga yang selama ini merasa salut bercampur iba kepada perempuan tua itu akhirnya berbalik membencinya. Bahkan sejak saat itu tidak ada satupun warga yang mau membeli kerupuk opak singkong jualannya. Maaf Mak, saya nggak mau beli lagi kerupuk opaknya jualan Mak. Takutnya bahan singkongnya hasil curian lagi. Kan kasihan keluarga saya kalau sampai makan makanan yang gak halal, kata Bu Isa tanpa tedeng aling-aling. Marami kaget mendengar ucapan Bu Isa, padahal selama ini Bu Isa adalah salah satu langganannya. Bahkan Bu Isa pernah memuji kalau kerupuk opak buatan Marami selain enak dan paduan bumbunya pas, juga karena tekstur kerupuk opaknya tipis sehingga lebih renyah ketika digoreng. Tapi emak gak pernah mencuri singkong milik Pak RT, Bu, saut Marami dengan suara bergetar. Tapi sayang, Bu Isa sama sekali tidak tersentuh. Perempuan berusia 30 tahun itu malah langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, meninggalkan Marami yang masih berdiri mematung di depan teras rumah Bu Isa. Kembali ke peristiwa sekarang. Percuma kamu minta maaf, Bu Yani. Sudah terlambat. Tiba-tiba suara sosok Marami mengagetkan lamunan Bu Yani. Tak lama kemudian sosok Marami langsung menghilang, menyisakan rasa sesak bercampur rasa bersalah. Betapa tidak, setelah kematian Marami akhirnya terungkap kalau pencuri singkong tersebut adalah suaminya sendiri, yaitu Pak RT. Hal itu terungkap ketika tanpa sengaja 2 hari sebelumnya Bu Yani tanpa sengaja memergoki Pak RT berduaan dengan Bu Yuyun, janda muda yang sedang diperbincangkan ibu-ibu di kampung mereka. Konon Bu Yuyun ini suka menggoda suami orang untuk diporoti uangnya. Jadi Pak RT dan Bu Yuyun yang diam-diam sudah hampir 2 bulan menjalin hubungan di belakang Bu Yani, Pak RT harus memutar otak bagaimana caranya agar bisa memiliki uang untuk menyenangkan hati sang selingkuhan. Salah satunya dengan menjual hasil kebun milik dia dan Bu Yani. Tapi Pak RT membuat modus seolah-olah hasil kebun tersebut dicuri oleh orang lain, dan korbannya adalah Mak Rahmi yang sudah dituduh mencuri singkong dari kebun miliknya. Maafin saya, Mak. Maafin.
Saya merasa sangat berdosa sudah nuduh emak, gumam Bu Yani sambil menangis. Tapi tak ada sautan karena sosok Marami sudah menghilang, meninggalkan Bu Yani yang masih terus berteriak-teriak memohon ucapan maaf. Marami, maafin saya, Mak. Saya mohon. Perempuan itu pun kembali menangis terseduh-seduh lalu jatuh terduduk di samping sepeda motornya. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Bu Yani sudah tergantung kaku di atas pohon jambu batu miliknya. Seutas tali tambang tampak menjerat lehernya yang mulai membiru, kedua matanya melotot menandakan perempuan itu mengalami sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Pak RT mendapat kabar tersebut langsung jatuh pingsan di bawah jasad mendiang istri. Warga pun langsung memanggil pihak berwajib. Berdasarkan hasil olah TKP, dugaan sementara korban murni gandir dan bukan merupakan korban pembunuhan. Namun, saat pihak berwajib hendak meminta keterangan lebih lanjut dari Pak RT, laki-laki itu tidak ada. Saat rumahnya didatangi oleh beberapa orang dari pihak berwajib, kondisi pintunya tidak terkunci. Akan tetapi, sebuah pemandangan memilukan terpampang di hadapan mereka. Tepat ketika pintu dibuka seorang warga, tampak tubuh Pak RT dalam kondisi tertelungkup. Awalnya, warga mengira kalau Pak RT hanya ketiduran atau kembali jatuh pingsan ketika pulang ke rumahnya akibat terlalu bersedih akibat kehilangan sang istri untuk selama-lamanya. Namun, ketika namanya dipanggil-panggil, Pak RT sama sekali tidak menyahut. Ketika salah seorang warga memeriksa denyut nadinya, ternyata sudah tidak ada. Pihak berwajib pun membalikan tubuh Pak RT. Tampak dari mulutnya mengeluarkan banyak busa dan tak jauh dari jasadnya yang terbujur kaku terlihat ada obat pembasmi serangga yang sudah berkurang setengah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mereka yang berada di rumah Pak RT dan menyaksikan pemandangan memilukan tersebut refleks mengucapkan, warga tidak tahu kalau sebelumnya Pak RT juga tak luput diteror oleh sosok Marami. Namun, dia tidak pernah menceritakan hal itu pada siapapun kecuali kepada Bu Juju. Karena merasa malu, malam itu Pak RT diam-diam hendak menemui Bu Juju di rumahnya. Tapi saat Pak RT baru sampai di depan teras rumah Bu Juju, tiba-tiba sosok Marami menghadang. Sungguh keji sekali perbuatanmu, Pak RT. Setelah kamu fitnah emak sebagai pencuri singkong, sekarang kau malah mau bersenang-senang dengan janda gatal ini, kata sosok Marami dengan sorot mata tajam ke arah Pak RT. Mak jangan ganggu saya, Mak. Kita sudah beda alam. Maafkan saya, Mak. Saya hilaf, ujar menjawab dengan terbata-bata sebab mulai tak sanggup menghadapi hantaman rasa takut. Keringat dingin mulai mengucur di wajah dan tubuh laki-laki bertubuh gempal itu. Sosok Marami menyeringai. Mak tidak akan mati dengan tenang, Pak RT. Dan kamu juga tidak akan bisa hidup lagi dengan tenang, pungkas sosok Marami. Lalu sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Sampai akhirnya, tak tahan dengan rasa bersalah yang selalu membayangi, Pak RT pun menyusul sang istri mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga. Lantas, karma apa yang menimpa Pak Tirta, sang kepala desa pemimpin yang sudah jelas-jelas selama menjabat secara tidak langsung menzolimi mendiang Marami dan membiarkan nenek tua itu menghabiskan hari-hari tuanya dengan perut yang lapar. Beberapa hari kemudian, Pak Tirta ditangkap polisi akibat dugaan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para warga yang mengaku sama sekali tidak pernah menikmati fasilitas infrastruktur seperti perbaikan jalan yang seharusnya menjadi hak para warga. Sementara itu di kota Bandung, tempat Enjang dan Nuri istrinya tinggal, sempat terjadi hal-hal yang di luar nalar. Enjang, anak sematawayang mendiang Marami yang sudah 9 tahun merantau ke kota Bandung dan tak pernah sekali menepati janjinya kepada sang ibu. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh laki-laki berusia 26 tahunan itu kepada ibunya yang saat itu mulai sakit-sakitan. Bu, doakan Enjang ya, semoga sukses di kota. Enjang janji, insya Allah kalau sudah sukses dan punya banyak uang akan datang menjemput ibu. Enjang bakalan ajak ibu pindah ke kota
biar Enjang bisa ngurus ibu di hari tua, ucap Enjang 9 tahun yang lalu. Enjang muda berkata dengan sungguh-sungguh sambil bersimpuh di hadapan sang ibu, matanya basah oleh air mata. Ya, Enjang selama ini begitu menyayangi sang ibu. Sejak ayah meninggal saat Enjang masih berusia 10 tahun, sang ibulah yang banting tulang bekerja sebagai pemetik teh untuk menghidupi mereka berdua. Keterbatasan ekonomi membuat Mak Rami tak sanggup membiayai sekolah Enjang. Jangankan untuk bayar sekolah, untuk makan sehari-hari saja perempuan itu kesusahan. Upah yang didapat Mak Rami sebagai buruh pemetik teh hanya cukup untuk makan, itu pun dengan menu sederhana. Masa kecil Enjang dilalui dengan penuh keprihatinan, membuatnya tumbuh menjadi anak yang tangguh dan tidak cengeng. Ia terpaksa putus sekolah, membuat Enjang memutuskan membantu sang ibu untuk mencari uang. Enjang pun diterima sebagai kuli panggul di pasar tradisional Wanaraja, tepatnya di sebuah toko beras milik Juragan Nono. Tubuh kecil yang ringkih mulai terbiasa setiap hari mengangkut berkarung-karung beras tanpa mengeluh, tanpa menangis. Rasa sakit dan pegal di punggungnya tak pernah dirasakan oleh Enjang. Semua dijalani Enjang dengan ikhlas demi membantu mengumpulkan uang, demi membantu mengurangi beban sang ibu. Sampai akhirnya seorang tetangga mereka yang bekerja di salah satu kantor di kota Bandung mengajak Enjang untuk bekerja sebagai office boy di kantornya. Daripada kamu jadi kuli panggul dengan penghasilan yang hanya cukup buat beli seliter beras doang, mending kamu ikut saya ke kota Enjang. Kebetulan kantor tempat saya kerja lagi butuh office boy. Gaji bulanannya lumayan. Nanti kan kamu bisa ngirim uang buat ibu kamu. Gimana? Tawar Kang Tole, sang tetangga baik hati yang merasa iba melihat nasib Enjang. Mak Rami yang ingin melihat sang anak meraih kesuksesan di kota langsung mengabulkan ketika Enjang mengutarakan niatnya untuk ikut merantau. Pergi nak, kejar impian kamu. Jangan mau terus-terusan tinggal di kampung, karena kamu hanya akan jadi bahan cemoohan orang. Mak doakan semoga kamu sukses ya Jang, kata Mak Rami sambil mengusap-usap rambut sang anak. Sebenarnya hati Mak Rami cukup berat untuk melepaskan Jang, soalnya hanya Jang satu-satunya keluarga yang dimiliki sekarang. Mak Rami juga sudah mulai menua dan mulai sering sakit-sakitan, namun Mak Rami segera mengesampingkan rasa takut ditinggalkan karena tidak ingin menghalangi tangga kesuksesan Jang. Saat 9 tahun lalu, Jang untuk pertama kali meninggalkannya, Mak Rami melepas dengan air mata, terselip doa semoga Tuhan menjadikan sang anak sebagai orang sukses sehingga ketika pulang ke desa akan membawa harum nama keluarga mereka. Awalnya, Jang selalu rutin mengirimkan uang untuk Mak Rami dengan meminta bantuan salah seorang tetangganya yang baik hati. Jang pun selalu rajin bekerja dan jadi semakin bersemangat menjalani hari-harinya yang berat sebagai office boy demi bisa membahagiakan sang ibu. Sampai akhirnya ada salah seorang rekannya di kantor bernama Nuri yang juga berprofesi sebagai office girl terpikat dengan ketampanan Jang. Dalam setiap kesempatan, Nuri selalu mencoba menarik perhatian Jang, akan tetapi Jang yang memang sudah bertekad untuk fokus pada cita-citanya demi membahagiakan Mak Rami sama sekali tidak menanggapi semua perhatian dari Nuri. Bahkan ketika Nuri yang sudah tak lagi bisa membendung rasa cintanya kepada Jang, akhirnya nekat menyatakan cinta lebih dulu pada Jang, yang mana di sini Jang dengan halus menolaknya. Maafkan saya ya Nuri, saya masih belum kepikiran untuk pacaran apalagi nikah. Saya masih punya utang janji untuk membahagiakan ibu di kampung, kata Jang. Bukannya menerima keputusan Jang, Nuri malah tidak terima cintanya ditolak. Nuri akhirnya memutuskan mendatangi seorang dukun bernama Abah Murad yang tinggal di salah satu desa terpencil di wilayah Garut Selatan. Tidak tanggung-tanggung, Nuri ingin meminta pelet paling ampuh untuk memikat hati Jang agar Jang berbalik menjadi tergila-gila padanya. Saya pengen laki-laki ini hanya memikirkan saya, buat dia bisa melupakan ibunya. Karena ibunya itulah yang menjadi penghalang untuk kebahagiaan saya dan dia, Abah, pungkas Nuri sambil menyerahkan foto Jang.
Abah Murad hanya menganggukkan kepala. Kemudian ia mengambil sebuah botol kecil berukuran sebesar botol parfum. Setelah membacakan mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Nuri, Abah Murad pun menyerahkan botol berisi cairan bening tersebut. Ini adalah salah satu pelet paling ampuh yang bisa kamu pakai untuk menundukkan lawan jenis. Cukup kamu semprotkan ke tubuh kamu sebelum bertemu dengan orang yang kamu ingin pelet. Abah jamin, dalam waktu kurang dari 24 jam, orang itu akan tergila-gila sama kamu. Tandas Abah Murad sambil mengusap-ngusap janggutnya. Nuri menerima botol itu dengan sumringah. Setelah memberikan sejumlah uang, Nuri pun berpamitan. Keesokan harinya, ketika dari kejauhan gadis itu melihat kedatangan Enjang di ruang pantry, diam-diam Nuri mengeluarkan botol berisi air pelet yang kemarin diberikan oleh Abah Murad. Dia menyemprotkan ke bagian wajah, punggung, dan dadanya. Tiba-tiba saja tercium samar bau melati bercampur bangkai yang sudah mengering dan menguar di ruangan pantry. Enjang yang saat itu hendak membuatkan kopi pesanan para karyawan di lantai 2 sempat tertegun sejenak ketika hidungnya menghirup bau tak biasa. Bahkan kepalanya juga sempat berdenyut sakit ketika bau aneh tersebut justru terasa semakin dekat tercium oleh hidungnya. Bau apaan nih ya? Gumamnya dalam hati. Enjang sengaja tidak bertanya kepada Nuri yang saat itu sedang membuat teh manis. Nuri sekali melirik ke arah Enjang. Kamu kenapa? Nuri pura-pura tidak tahu, namun sebuah senyum kepuasan terlukis di sudut bibirnya yang miring. Nuri menghampiri Enjang dan mencoba membantu pemuda itu berdiri. Saat tubuh keduanya berdekatan itulah efek pelet menjadi semakin maksimal. Enjang mendadak seperti terhipnotis, lalu tanpa sadar ia sudah memeluk Nuri. Nuri sumringah dan sejak saat itu Enjang seperti robot yang hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh Nuri. Enjang yang dalam pengaruh pelet pun akhirnya mengutarakan perasaannya, bahkan langsung mengajak Nuri menikah. Tentu saja Nuri tidak menolak. Setelah pernikahan keduanya berlangsung, nama Mahrami seakan terhapus begitu saja dari hidup Enjang. Enjang sudah tak lagi mengirimi sang ibu uang bulanan, tak pernah lagi menelpon, bahkan Enjang tak pernah menepati janjinya 9 tahun yang lalu, di mana dia katanya akan menjemput sang ibu. Kini setelah 9 tahun dan beberapa hari sebelum Mahrami ditemukan meninggal secara tragis tanpa sengaja, Enjang bertemu dengan Ustadz Rizal, guru mengajinya saat dulu di kampung. Kebetulan saat itu Ustadz Rizal sedang ada kunjungan ke kota Bandung. Ustadz Rizal melihat ada sesuatu yang ganjil pada diri Enjang. Sang Ustadz melihat ada aura gelap yang begitu pekat menyelubungi tubuh laki-laki itu. Sepertinya ada yang mengirimi sesuatu yang tidak baik untuk Enjang. Kasihan sekali kamu, Jang, kata Ustadz Rizal dalam hati. Lalu diam-diam dia pun membacakan ayat-ayat ruqyah diselingi zikir untuk Enjang. Sampai akhirnya Enjang pun tersadar dari pengaruh pelet yang sudah bertahun-tahun membelenggu. Hal pertama yang diikat Enjang saat terbebas dari pelet yang dilakukan oleh Nuri adalah sang ibu. Dia merasa sangat berdosa sebab sudah 9 tahun menelantarkan Mahrami dan tidak pernah datang untuk menjenguk. Hati Enjang seperti ditusuk ribuan beling ketika mendapati kabar kalau ternyata Mahrami sudah meninggal. Tubuhnya terasa lemas. Enjang hanya bisa menangis penuh penyesalan di depan makam mendiang ibunya yang tanahnya masih basah. Sementara itu, warga yang ikut merasa berdosa karena sudah percaya fitnahan dari mendiang Bu Yani dan mendiang Pak RT memutuskan untuk bergotong royong dalam menyediakan acara tahlilan hari pertama hingga ke-7. Mereka juga rutin bergantian mendoakan almarhumah ketika sedang mengadakan pengajian atau acara-acara keagamaan di masjid, dengan harapan semoga mendiang Mahrami bisa kembali ke sang Kholik dengan tenang dan tak lagi dikotori oleh rasa dendam. Sedangkan Enjang sendiri kini seperti orang linglung. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk meratapi kepergian sang ibu. Dari pagi sampai malam Enjang hanya menghabiskan waktunya di makam Mahrami. Warga yang prihatin mencoba memujuk Enjang untuk pulang, tapi Enjang menolak.
Selama berhari-hari, Enjang hanya menangis di depan makam sang ibu. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, tak juga tidur. Sampai akhirnya, tepat di hari ke-7 tahlilan Marami, warga menemukan Enjang sudah terkulai tanpa nafas sambil memeluk erat nisan kayu sang ibu dengan air mata yang sudah mengering di kedua pipinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng. Waduh, Mbak Rahmi ya, penjual opak. Opak itu ya kerupuk opak ya teman-teman ya. Dan emang enak banget sih rasanya, gurih. Bagaimana di sini seorang Mbak Rahmi semasa hidupnya itu dizolimi terus, sehingga ketika dia sampai akhirnya meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan, yaitu meninggal karena kelaparan. Waduh, luar biasa ya, di zaman seperti ini masih ada orang yang meninggal karena kelaparan. Berarti itu bentuk bahwasanya sekitarannya ya, tetangga terdekat itu nggak peduli tuh sama Mbak Rahmi ini. Jadi menurut saya itu dosa ya oleh tetangga terdekat, karena sebagai tetangga kita harusnya peduli dong. Kalau sampai ada orang yang sampai mati kelaparan, bahkan dia ketahuannya setelah berhari-hari teman-teman, berarti kan udah nggak peduli banget tuh di situ. Dan di sini yang mengerikannya lagi adalah bagaimana kematian Mbak Rahmi ini akhirnya menyeret beberapa orang yang ikut juga beberapa ke alamnya. Bagaimana di sini sang kepala desa kena, bendahara desa kena. Bagaimana di sini mereka telah zolim terhadap Mbak Rahmi dan juga warga desa lainnya. Di sini juga Pak RT dan Bu RT kena juga nih, yang mana mereka sudah menuduh Mbak Rahmi mencuri singkong hasil panen mereka. Bagaimana di sini kan nggak mungkin masa nenek-nenek nyolong singkong sekebon gitu. Kalau nyolong singkong beberapa biji kan mungkin ya. Warga juga nggak mikir juga sini. Dan akhirnya di sini bagaimana Bu RT dan Pak RT meregang nyawa karena mereka merasa bersalah. Jadi berapa orang tuh yang kena. Dan terakhir adalah si Enjang, anaknya, yang mana di sini Enjang dia nggak ini ya, mungkin karena pengaruh pelet. Jadi bukan dari dia sendiri, tapi karena pengaruh pelet, dan akhirnya karena Enjang merasa bersalah, dia akhirnya mengakhiri hidupnya di kuburan Marami sendiri. Luar biasa kisahnya. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah ini ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Bu Neneng atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horror misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.